Halo people Toyota, mungkin kali ini kalian sementara lagi mencari referensi mobil apa yang cocok buat keluarga. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mobil LCGC, produk dari Toyota. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung ke mobilnya. Mari. Oke. Di sebelah saya ini ada mobil Toyota Calya G manual warna merah. Calya sendiri dari bahasa Sanskerta artinya sempurna. Nah, mari kita lihat sesempurna apa sih Toyota Calya ini. Mari kita lihat video ini. Oke, baik people Toyota. Mesin Toyota Calya sendiri menggunakan mesin 1200 cc dual 50i dengan tenaga 88 PS di kecepatan RPM 6000 dan torsi 109 Nm di kecepatan 4800 rotasi per menit atau 4800 RPM. Ya. Kita lihat sendiri untuk mesin sendiri dari Toyota sendiri memberikan garansi selama 3 tahun atau 100.000 km. Cukup lama sekali kami memberikan garansi, menjamin bahwa mesin ini akan baik-baik saja selama 3 tahun atau 100.000 km. Dan juga kami memberikan garansi dari Toyota juga memberikan garansi aki selama 1 tahun atau 20.000 km. Oke, baik people Toyota. Untuk ban sendiri, ini ban ring 14 Calya dengan lebar tapal 175, ketinggian ban 65 mm. Ring 14 dengan menggunakan two-tone machining. Perpaduan dua warna sehingga mobil Anda lebih elegan. Kaca spionnya sendiri Toyota people untuk yang tipe G sudah menggunakan lampu kaca spion sehingga berpapasan pada saat di jalan yang agak gelap akan terlihat ujung dari kaca spion. Dan kaca spion sendiri ini sudah menggunakan retractable mirror, yang artinya kalau di jalan yang sempit
Kaca spion tidak lagi dilipat secara manual, tinggal menekan tombol yang ada di dashboard supir. Still love you. Oke people Toyota, untuk antenanya sendiri support antena, didesain khusus agar tidak cepat patah. Dari tampilan belakang sendiri, mobil Calya ini ada lampu kaca spion, lampu rem, washer, wiper, dan wiper. Nah, bagasi dari Toyota Calya sendiri people Toyota sangat luas sekali. Ini bisa menampung 3 buah galon ditambah dengan satu tas. Ini sangat baik sekali Toyota people. Dan untuk Calya Game manual sendiri sangat gampang apabila terjadi kempes ban di tengah jalan. Misalnya Toyota people ingin mengganti ban, tinggal diputar baut ini sehingga bannya akan turun, memudahkan untuk penggantian ban. Baca. Oke people Toyota, kita sekarang sudah berada di dalam interior dari Toyota Calya Game manual sendiri. Calya Game manual sendiri untuk kaca spion sudah dilengkapi dengan electric mirror. Pengaturan kaca spion tidak lagi harus diatur secara manual, tetapi tinggal menggunakan tombol. Seperti apabila mau digeser ke kanan, tinggal menekan tombol ke kanan, kita tekan tombol right ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Demikian juga untuk kaca spion sebelah kiri, kita tinggal menekan tombol left, maka kita bisa atur kaca spion sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Dan untuk kaca spion sendiri, apabila kita di perjalanan sempit berpapasan dengan mobil, kita bisa melipat kaca spion dengan menggunakan hanya satu tombol. Ini yang dimaksudkan dengan retractable mirror. Nah, dia melipat sendiri kan people Toyota. Nah, dan untuk mobil Toyota Calya Game manual sendiri, seluruh kaca jendela di dalam mobil ini sudah menggunakan power window yang bisa diatur dari tempat duduk supir. Walaupun di setiap tempat duduk juga ada pengaturan naik turunnya jendela. Seperti ini saya contohkan people Toyota, naik turun. Nah, ini semua berfungsi people Toyota. Nah, terus setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan steering switch. Jadi apabila berkendara ingin menambah atau mengurangi dari volume lagu yang telah kita putar, atau ingin next atau previous dari lagu yang kita putar, kita bisa atur di sini people Toyota. Lagunya kita bisa next dari sini, tidak perlu lagi kita harus terganggu konsentrasi kita untuk merubah settingan di tape-nya. Dan untuk mengganti mode dari mode radio mengganti ke mode Bluetooth, itu kita tinggal menekan mode di steering switching saja. Jadi apabila kita ingin menggunakan radio, kita tekan mode, nanti dia akan berpindah ke radio, Bluetooth maupun DVD. Nah, untuk audio sendiri people Toyota, audio ini Toyota ini sangat canggih sekali. Kenapa saya sampaikan sangat canggih sekali? Yang pertama, audio tape-nya ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth yang dikoneksikan dengan handphone, sehingga people Toyota ingin memutar lagu, ingin putar apa saja yang suara yang ingin ditimbulkan dari handphone disatukan ke mobil, tidak lagi menggunakan kabel. Nah, dan yang kecanggihan yang kedua, apabila ada telepon masuk, people Toyota tidak perlu lagi harus mencari handphone di mana people Toyota simpan. Misalnya people Toyota simpannya di tas maupun di dashboard atau di kantong. Tinggal dengan menekan tombol yang ada di layar pada saat telepon masuk, people Toyota langsung bicara, karena audionya ini sendiri sudah menggunakan mikrofon dan dikoneksikan langsung dengan speaker, sehingga pada saat people Toyota berkendara, people Toyota tidak perlu lagi harus mengangkat telepon dan mengganggu konsentrasi dari people Toyota mau bawa mobil. Jadi suara orang yang nelpon akan keluar lewat speaker. Cuman satu saran saya, jangan sampai ada 02. Kalau ada 02, maka rahasia Anda akan terbongkar. Saya jamin dan saya pastikan itu. Oke, berikut untuk pengaturan AC sendiri people Toyota, mobil Calya ini menggunakan 4 pengaturan AC. Ini sangat kuat sekali blowernya, sangat dingin juga. Nanti bisa dicoba. Saya berharap people Toyota suatu saat nanti, atau misalnya people Toyota sudah memiliki mobil Calya ini, saya yakin pasti suhu yang dihasilkan dari
mobil kalian sendiri ini sangat dingin sekali. Dan di sini ada dua fitur. Dua fitur ini fungsinya, yang satu ini sirkulasi udara yang di dalam kabin. Satu kalau misalnya sirkulasi udara People Toyota mau di pegunungan dengan merasakan sensasi udara pegunungan lebih banyak masuk ke dalam kabin mobil, kita tinggal tombol ke kanan. Jadi ini banyak orang yang tidak tahu fungsinya apa. Jadi kalau misalnya di perkotaan berabu, berdebu, nah, digunakan taruh yang di sirkulasi dalam ini, sehingga dia lebih memfilter lagi udara yang akan masuk ke dalam kabin mobil. Tapi kalau di pegunungan, filter udaranya itu akan diperbesar sehingga udara yang masuk dari luar akan lebih banyak ke dalam. Oke. Nah, dari segi depan, mobil Toyota Calya-G manual sendiri untuk MID-nya, multi informasi display, itu sudah dilengkapi dengan indikator parkir, indikator baterai, indikator radio, indikator dari radiator, indikator dengan seat belt, dengan ada indikator untuk lampu eco. Jadi mobil Calya sendiri ini sangat efisien bahan bakar, sangat hemat bahan bakar, ditandai dengan akan menyalanya lampu eco indikator, menandakan bahwa People Toyota berkendara dalam keadaan yang efisien penggunaan bahan bakarnya. Tapi apabila pada saat berakselerasi atau misalnya bertanjakan atau mau melambung mobil, lampu itu akan mati, menandakan bahwa mobil tidak dalam pengaturan efisiensi bahan bakar. Begitu People Toyota. Oke, People Toyota. Untuk seatbelt dari Calya sendiri, dia 3 titik. 1, 2, dan 3. Nah, dan seatbelt Calya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan free potensioner dengan force limiter. Cara kerjanya seperti ini. Apabila ada tabrakan dari belakang sehingga hentakan badan dan kita melakukan rem tiba-tiba, ini dia langsung mengancing. Itu dari force limiter, fungsi dari force limiter seperti ini. Dia mengancing, tetapi tidak membuat bahu kita cedera karena dia memberikan space. Itulah dia memberikan space sehingga bahu kita tidak cedera. Itulah fungsi dari free potensioner. Dia memberikan space. Nah, inilah kelebihan dari Toyota Calya-G manual tipe Toyota. Tempat duduknya sendiri dia sliding dan reclining. Jadi seperti saya ini, kaki yang agak sedikit panjang, saya bisa mengaturnya ke belakang, dan sandaran ini akan mengatur setir panjang tangan saya, sehingga saya akan memajukan sedikit, sehingga dengan berkendara begini saya merasa nyaman. Seperti itu tipe Toyota. Oke, kita masuk ke baris kedua. Oke, People Toyota. Nah, di baris kedua sendiri berbeda dengan baris pertama. Fitur-fitur di baris kedua sendiri ada tempat cas untuk baris kedua. Di baris pertama juga ada tempat casnya, power outlet. Nah, kelebihan dari baris kedua ini dibandingkan dengan produk kompetitor, kami memberikan seat belt untuk baris kedua untuk 3 orang. Jadi 3 orang maksudnya ini biasanya kan kalau untuk pembeli mobil Calya itu untuk keluarga-keluarga muda. Jadi dia mempunyai anak kecil. Anak kecil itu duduk di tengah. Jadi papa, mama, dan semuanya dilengkapi oleh seat belt. Nah, ini akan disematkan di sini dan di sini untuk anak. Oke. Ini di produk kompetitor belum ada di Toyota. Jadi Toyota sudah memikirkan sejauh itu untuk menjaga keselamatan dari People Toyota sendiri. Nah, untuk tempat duduknya di baris kedua sendiri juga tetap sliding dan reclining. Reclining dan sliding. Nah, kita bisa mengatur. Dan baris kedua sendiri ada 3 headrest atau sandaran kepala. Kalau anak-anak muda zaman sekarang People Toyota sering mencabut dari headrest ini, tidak menggunakan supaya terlihat lebih
gagah atau lebih terlihat lebih macho. Tetapi fungsi dari headrest ini saya ingin jelaskan ke people Toyota. Fungsinya, contoh yang ini, apabila tabrakan dari belakang, itu membuat kepala kita akan hentakan ke belakang. Coba bapak dan ibu pikirkan kalau misalnya ini tidak ada, ini bisa mengakibatkan patah leher. Jadi fungsi dari headrest ini mengamankan kepala kita agar leher ini tidak patah kalau terjadi tabrakan dari muka. Nah, jadi Calya ini people Toyota dilengkapi dengan headrest sampai dengan baris ketiga. Karena kami lebih mengutamakan keselamatan dari people Toyota. Oke. Oke, di baris kedua ini people Toyota nggak usah resah apakah bagaimana ya mobil 7-seater, terus bagaimana dengan AC-nya. Nah, di baris kedua ini kami memberikan air sirkulator. Air sirkulator atau sirkulasi udara akan mengisap udara dari depan, dingin dari depan, dia akan hantarkan sampai dengan baris ketiga. Jadi people Toyota jangan ragu apabila duduk di belakang ataupun paling belakang, karena saya bisa pastikan dingin yang ada di depan sama seperti dingin yang ada di belakang sama seperti dingin yang ada di depan. Nah, untuk baris ketiga sendiri kami juga tetap memberikan headrest untuk mengamankan people Toyota dari terjadinya tabrakan yang tidak diinginkan. Demikian juga untuk seat belt. Nanti saya akan jelaskan pemikiran masyarakat kenapa sih Calya itu harganya lebih mahal, atau apa sih yang membuat Calya itu mahal atau Toyota itu lebih mahal. Nanti saya akan jelaskan. Jadi fitur-fitur keselamatan yang dianggap Toyota tidak bisa dikurangi, kami tidak mengurangi itu, sehingga fitur-fitur itu tetap ada. Bayangkan kalau misalnya ini kami kurangi, kami hilangkan, otomatis harga pasti lebih di bawah. Tapi karena ini berhubungan dengan keselamatan, kami lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan dengan harga. Oke. Psych! That's the wrong number! Tadi kita sudah melihat dari segi eksterior, dari segi mesinnya, dari segi interior saya sudah jelaskan semua tentang armrest, tentang fitur-fitur yang ada di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur atau fitur-fitur keselamatan yang ada di mobil Calya Humano sendiri untuk menjadi bahan pertimbangan dari people Toyota. Apakah mobil ini tepat untuk dijadikan sebagai mobil keseharian dengan bersama keluarga? Bagaimana dengan keselamatannya? Bagaimana dengan fitur-fiturnya, dengan fungsi-fungsinya? Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari kaca depan sendiri. Dari kaca depan sendiri people Toyota, kaca ini seperti ini kita lihat ini. Ini ada kode, ada penjelasannya. Ini multi glass laminated. Maksud dari multi glass laminated ini, jadi kaca ini ada dua lapis, di tengahnya itu ada lapisan karet. Jadi kaca di tengahnya lapisan karet, sehingga kalau misalnya dia tabrakan atau yang membuat kaca ini pecah, seperti yang people Toyota lihat biasa di berita, kenapa ini tidak berserakan? Karena dia dilapisi dengan karet. Coba people Toyota bayangkan kalau misalnya people Toyota bawa mobil terus dia pecah mengenai mata atau muka. Nah, pasti akan sangat fatal. Oke, baik. Kita lihat dari samping sini. Di pintu kiri dan kanan itu ada namanya side impact beam. Lapisan pipa baja mengurangi kekuatan benturan apabila terjadi tabrakan dari samping, sehingga people Toyota di dalam tetap aman. Begitu, tetap aman di pintu ini. Jadi kalau misalnya kita buka ini people Toyota, covernya ini kita buka, ini ada di dalamnya itu ada pipa baja, sehingga tabrakan dari kiri dan kanan akan tidak terlalu kuat atau dia akan menahan kekuatan tabrakan dari kiri dan kanan.
Tidak sampai di situ juga people Toyota. Toyota sendiri sudah mendesain chassis mobil ini menggunakan atau sering disebut dengan body GOA. Body GOA sendiri artinya Global Outstanding Assessment. Maksudnya dari Global Outstanding Assessment, apabila terjadi tabrakan dari depan, chassis atau rangka-rangka mobil ini akan menyerap kekuatan benturan, sehingga kekuatan benturan itu akan dibagi ke struktur-struktur yang lain, sehingga tidak menyebabkan kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi dia mereduce atau meminimalisir kekuatan dari benturan sendiri, baik ini tabrakan dari depan maupun tabrakan dari samping. Nanti di deskripsi ini saya akan atau nanti di video berikutnya juga saya akan jelaskan atau saya akan kasih tunjuk videonya cara kerja dari atau bagaimana sih cara kerja dari body GOA ini. Oke. Nah, untuk rem sendiri depan dia menggunakan cakram, belakang dia menggunakan tromol. Untuk sistem pengeremannya Toyota Calya sendiri, people Toyota, itu sudah disematkan namanya itu ABS, Anti-Lock Braking System. Anti-Lock Braking System ini people Toyota, jadi kalau misalnya people Toyota berkendara di jalan licin atau di tikungan people Toyota, atau misalnya tiba-tiba ada anjing lewat terus people Toyota harus melakukan banting setir dan melakukan pengereman, people Toyota tidak perlu takut untuk oversteer atau understeer, atau misalnya mobil akan tergelincir, karena sudah adanya ABS, Anti-Lock Braking System. Jadi piringan remnya itu tidak langsung mengunci, walaupun people Toyota sudah mengunci sekuat tenaga karena panik, dia tidak langsung mengunci, dia akan mengukur putaran ban, dia sesuaikan dengan tenaga sehingga mobil tetap stabil. Itu ABS. Yang kedua EBD. EBD itu Electronic Brake Force Distribution. Electronic Brake Force Distribution pada saat di tikungan people Toyota melakukan pengereman, supply atau kekuatan yang diberikan ke rem kiri dan kanan dan belakang itu yang atur oleh komputer, sehingga mobil tidak akan limbung. Jadi mobil melakukan pengereman di tikungan tetap stabil. Itu cara kerja dari EBD. Oke. Nah, people Toyota coba Toyota lihat sini ya. Saya akan mencontohkan satu di sini. Jadi untuk Calya sendiri ini menggunakan cat pelapis anti karat. Semua di bawah ini dia people Toyota menggunakan cat pelapis anti karat. Coba di sini juga. Nah ini cat pelapis anti karat. Ini. Jadi kalau people Toyota nanti suatu saat nanti mau membeli mobil Toyota Calya, itu sudah dilapisi oleh cat pelapis anti karat. Dari muka sampai belakang itu semua dilapisi, sehingga bagian bawah mesin atau bagian bawah dari chassis ini tidak cepat berkarat, apalagi yang kayak begini people Toyota. Nah, ini kan biasanya kalau kita lewat di jalan aspal, bola berputar sehingga batu-batu kecil itu akan menghantam dari chassis di bawah dari mobil ini. Nah, makanya Toyota melapisinya dengan lapisan anti karat. Ada lagi sistem keamanan dari mobil Calya sendiri. Karena mobil Calya ini untuk baris kedua sering diduduki oleh anak-anak, kami menyematkan itu child lock. Ini fungsi dari child lock. Apabila kita melakukan penguncian, fungsi dari ini tidak bisa lagi digunakan. Jadi pintu tidak bisa dibuka lagi dari dalam. Sehingga walaupun kita lupa untuk mengunci pintu, yang penting pintu sudah tertutup, anak-anak sudah tidak bisa lagi membuka pintu. Anak-anak sudah tidak bisa membuka pintu lagi, sehingga anak-anak tetap aman di dalam pada saat kita berkendara. Dan juga tempat duduk dari Calya sendiri, kami juga menggunakan sistem keamanan tempat duduknya itu, yaitu pengait kursi bayi atau ISOFIX. Itu ada di Toyota Calya sendiri. Nah, kaca jendela sebelah kiri, kanan, dan belakang yang ini laminated
glaze laminated, tapi yang sebelah kiri dan kanan dan belakang itu tempered light. Maksud dari tempered light itu, kalau kaca kiri dan kanan dan belakang ini dia hanya satu kaca saja, tapi sudah didesain sedemikian rupa apabila terjadi benturan atau yang menyebabkan kaca ini pecah tidak membentuk sudut-sudut yang tajam yang dapat mencelakai pengemudi atau penumpang yang ada di dalam, termasuk dengan kaca belakang. Jadi kaca depan dengan kaca kiri kanan belakang itu beda. Kalau yang depan dia laminated glaze, terdiri dari dua kaca. Kalau kiri dan kanan dan belakang itu tempered glass. Apabila dia terjadi benturan atau tabrakan, tidak membuat sudut-sudut dari kaca itu tajam sehingga tidak mencederai dari penumpang. Demikian juga dengan kaca di belakang. Sombong amat. Oke, baik People Toyota. Setelah Anda melihat video tadi, saya yakin dan percaya bahwa People Toyota akan tertarik membeli mobil Kaliaki manual. Ditambah lagi kami dalam bulan ini memberikan program khusus. Dalam bulan ini kami memberikan gratis 2 bulan angsuran. Kami juga ada program khusus untuk medical worker. Kami juga memberikan paket spektakuler yang harganya bunganya yang lebih rendah dari biasanya. Dan untuk Kaliaki manual sendiri kami memberikan uang muka mulai dari 24 juta dengan angsuran 3,5 juta. Nah, itu sudah termasuk dengan asuransi kecelakaan all risk selama People Toyota kredit. Jadi kalau misalnya kredit selama 5 tahun, selama 5 tahun pula mobil ini ada asuransi. Dan kami juga memberikan free jasa servis sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km. Baik People Toyota, kalau misalnya People Toyota tertarik dengan mobil ini, bisa langsung menghubungi nomor pribadi saya di bawah ini, atau bisa mengunjungi Facebook saya pribadi, Jeffrey Andres Rangi. Nah, dari situ kita bisa tanya-tanya, People Toyota mau tanya harga, asuransi, garansi, dan lain-lain yang berhubungan dengan mobil, Andres siap membantu. Oke, terima kasih. Kami dari Toyota Bitung mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelanggan setia kami Toyota yang sudah melakukan pembelian di dealer Toyota Bitung. Selamat.